Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabarnya pada hari ini? Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi untuk tema 8, lingkungan sahabat kita. Sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Membaca doa belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi srohli sadari wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Membaca doa memohon kemudahan. Allahumma la sahlan illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Untuk menambah ilmu pengetahuan kita pada hari ini, saksikanlah video pembelajaran berikut. Anak-anak, perubahan lingkungan terjadi karena faktor alam dan kegiatan manusia. Ada perubahan yang menguntungkan, tetapi ada pula perubahan yang merugikan. Apa sajakah itu? Coba kalian simak ya penjelasan Bu Guru berikut ini. Nah, berikut ini adalah siklus air tanah. Proses siklus air menyebabkan air bergerak meninggalkan tanah ke udara. Selanjutnya, air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Nah, air yang turun ke tanah ini ada yang masuk ke sungai dan mengalir kembali ke laut. Ada juga air yang tergenang membentuk danau. Air yang turun ke tanah ada yang masuk dan bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta batuan. Air yang masuk ke dalam tanah ini kemudian menjadi air cadangan atau menjadi sumber air. Anak-anak, air cadangan tadi akan selalu ada apabila daerah peresapan air selalu tersedia. Daerah resapan air ini terdapat di hutan-hutan. Tumbuhan hutan akan mampu memperkukuh struktur tanah. Saat hujan turun, air tidak langsung hanyut, tetapi air akan terserap dan tersimpan di dalam tanah. Air yang tersimpan di dalam tanah akan menjadi air tanah ya. Air akan lebih mudah meresap jika terdapat banyak tumbuhan. Air yang meresap akan diserap oleh akar tumbuhan tersebut. Adanya air dan akar dalam tanah menyebabkan struktur tanah menjadi kukuh dan tidak mudah longsor. Nah, menyimak uraian tersebut dapat disimpulkan ya bahwa keberadaan hutan itu sangat penting. Hutan berperan dalam penyimpanan air. Oleh karena itu, kita harus senantiasa menjaga kelestarian hutan ya, anak-anak. Saat ini, hutan banyak yang gundul akibat penebangan liar dan pembakaran. Pepohonan di hutan ditebang atau dibakar dengan alasan tertentu. Seperti untuk membuka lahan pertanian, perumahan, atau industri. Kegiatan-kegiatan ini dapat mengurangi kemampuan tanah dalam menyimpan air. Akibatnya, pada saat hujan terjadi banjir dan pada saat kemarau banyak daerah mengalami kekeringan. Pembangunan jalan yang menggunakan aspal atau beton dapat menghalangi meresapnya air hujan ke dalam tanah. Akibatnya, pada saat hujan, air tidak dapat meresap ke dalam tanah. Hal ini menyebabkan terjadinya banjir dan air menggenangi jalan-jalan. Anak-anak, apabila daerah resapan air semakin berkurang, maka cadangan air di bumi ini akan semakin menipis. Hal ini dapat mengakibatkan sungai-sungai dan danau menjadi kering ya. Keringnya sungai dan danau menyebabkan proses penguapan akan semakin menurun. Akibatnya, menurunnya proses penguapan ini menyebabkan berkurangnya pengendapan titik-titik air di awan. Keadaan ini tentu mengurangi terjadinya hujan. Nah, anak-anak, berikut ini adalah ringkasan tentang siklus air tanah, yaitu mengalami ada 3 peristiwa ya. Peristiwa yang pertama adalah air bergerak meninggalkan tanah ke udara yang disebut dengan penguapan. Peristiwa yang kedua,
Kemudian, air tadi akan turun kembali ke tanah dalam bentuk air hujan. Pada peristiwa ketiga, air hujan yang turun tadi ada yang masuk dan bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta batuan, sehingga akan menjadi cadangan air atau sumber air. Nah, anak-anak, itulah tadi siklus air tanah ya. Anak-anak, perubahan lingkungan juga memengaruhi budaya termasuk tarian. Tarian daerah berkembang mengikuti perubahan. Namun, perkembangan itu juga masih mengikuti aturan dasar tari, termasuk pola lantai. Nah, apa yang dimaksud pola lantai? Apakah kalian masih ingat? Pola lantai gerak tari. Pada saat menari, penari kadang bergerak ke kiri, ke kanan, maju, mundur, atau bergerak membentuk lingkaran. Jika digambarkan, seolah-olah ada satu garis imajiner yang dilalui penari selama menyajikan satu tarian. Yang dimaksud dengan garis imajiner adalah garis khayal yang harus dilalui oleh penari. Garis imajiner juga dapat digambarkan dengan melihat formasi para penari dalam memperagakan tarian. Para penari dapat membentuk formasi garis lurus, lengkung, segitiga, atau lingkaran. Bentuk formasi garis dapat berubah-ubah selama penari menampilkan sebuah tarian. Garis imajiner atau garis khayal ini yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari itu disebut pola lantai. Pola lantai merupakan garis imajiner yang dibuat oleh formasi penari kelompok. Secara umum, pola lantai berupa garis lurus atau garis lengkung ya, anak-anak. Bentuk pola garis lurus bisa dikembangkan menjadi berbagai pola lantai, seperti horizontal, diagonal, garis lurus ke depan, zigzag, segi empat, dan lain sebagainya. Bentuk pola garis lengkung dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai seperti lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan, dan garis lengkung ke belakang. Nah, perhatikan gambar-gambar berikut ini ya. Pada gambar pertama, di sini penari bergerak melalui garis lurus ke depan. Kemudian pada gambar kedua, penari bergerak melalui garis diagonal. Selanjutnya pada gambar ketiga, penari bergerak melalui garis horizontal. Nah, gambar selanjutnya, penari bergerak melalui garis diagonal. Nah, untuk gambar yang berikutnya, penari bergerak melalui garis lurus ke depan. Nah, yang terakhir ini, penari bergerak melalui garis lingkaran. Nah, anak-anak, itulah tadi gambar-gambar yang merupakan pola lantai gerak tari ya. Sekarang, bentuk pola lantai dari gerak yang dilalui oleh penari. Perhatikan pada gambar berikut ini. Pada gambar pertama, formasi penari membentuk pola lantai diagonal. Kemudian pada gambar kedua, formasi penari membentuk pola lantai segi 5. Pada gambar selanjutnya, formasi penari membentuk pola lantai garis lurus ke depan. Nah, untuk formasi selanjutnya, yaitu formasi penari membentuk pola zigzag. Berikutnya, formasi penari membentuk pola lantai lingkaran. Dan yang terakhir, formasi penari membentuk pola lantai diagonal. Itulah tadi bentuk-bentuk formasi dalam gerak yang dilalui penari ya. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran pada pagi hari ini. Alhamdulillah, demikianlah materi yang telah disampaikan pada video pembelajaran. Insya Allah ini bisa menambah ilmu pengetahuan kita semua. Saya akhiri pertemuan pada hari ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.